Ya, saya lanjutkan, mohon maaf ya terputus videonya. Ini sekarang saya beri enceng gondok suwek gererek, karena di dalam enceng gondok itu memang ada airnya ya, mengandung banyak air, mengandung banyak serat. Jadi mungkin untuk kalkun-kalkun itu rasanya suweger, enak. Jadi buat cuci mulut itu rasanya enak. Mereka saya kira cari air minum, ternyata mereka menemukan simpanan enceng gondok yang masih ada di ember. Nah, ini saya berikan aja lah beberapa ya, agar mereka terpuaskan. Jadi nafsu binatang itu harus terpuaskan, karena binatang itu kalau belum terpuaskan dia akan ngamuk ya. Nah, kalau manusia kan tidak seperti itu. Meskipun punya nafsu, sama-sama punya nafsu, tapi bisa mengendalikan hawa nafsu itu. Kecuali yang tidak bisa mengendalikan, berarti masih punya sifat-sifat hayawan atau hewan ya. Setelah dikasih enceng gondok juga gitu, mereka itu memang pinginnya kan pegar, bebas ya. Sayangnya pasirnya basah tuh, jadi nggak bisa mandi pasir mereka ya. Kita dekati coba. Nah, ini ya, maunya apa sebenarnya ini, lari ke sana kemari ya, wis makan, intinya itu makan itu. Nah, yang tadi seneng enceng gondok ya masih berusaha menikmati enceng gondoknya. Nah, udah ditinggal kan, akhirnya ditinggal juga ya. Biasanya kami rajang ya, enceng gondok itu biasanya kami rajang, kemudian kami campur dengan tadi bukatul. Nah, itu ngapain tuh oh, kita perdekat, coba kita perdekat, zoom ya. Masa sih berani nantang ayam? Kayaknya enggak, itu masih cari kerikil-kerikil kecil ya, untuk ditelen, untuk membantu pencernaan. Nah, makanannya biar mudah digiling ya, di dalam temboloknya, di dalam telihnya ya. Jadi begitulah perilaku kalkun ini ya. Perilakunya unik-unik, ada yang sukanya terbang-terbang ya. Ya intinya kalau sudah makan itu terpuaskan kan, sudah terpenuhi kebutuhannya, kemudian ya bebas. Nah, ini masih ada yang baleni makan enceng gondok ya. Biasanya tidak seperti ini sih, kami iris-iris ya. Ini memang ya agar seperti di alam liar lah, di alam bebas. Nanti kapan-kapan saya rencanakan akan saya lepaskan di sungai yang banyak enceng gondoknya. Coba nanti gimana ya, kita eksperimen di sungai, kita buat kontennya. Kalau dilepas di sungai yang banyak enceng gondoknya, itu apa yang akan mereka lakukan ya. Loh, kalau di sungai tidak takut Kelly tenggelam? Enggak, kalkun bisa berenang ya, enggak akan tenggelam. Nek Kelly atau sana hanyut ya enggak juga lah. Mudah-mudahan nanti kan kita jagain ya, kita ada beberapa partner yang bisa ikut menjagain. Jangan khawatir lah, kita yang penting bikin konten yang menarik ya. Mohon dukungan untuk nonton dari awal sampai akhir ya. Ya subscribe juga ya, share teman-teman juga ya. Bagi anda yang tidak punya ternak kan ya, bisa nonton kayak gini ya, asik juga kan
nyenengke juga, akhirnya tahu oh perilaku kalkun seperti itu ya, makanannya ternyata begitu. Wah ini nih, lihat nih, girang sekali yang kecil ini. Wah suwenenge pok iku, wol iku suwenenge iku. Ini 2 hari ini memang hujan terus ya, jadi suasananya juga basah, batakonya juga basah ya, tapi tidak masalah, yang penting kan keluar kandang mereka merasa nyaman. Nah itu sisa-sisa makanan apapun ya diberikan ke ternak kita ya, jadi tidak ada yang terbuang. Misalkan makanan sisa sedikit, kalau dibuang eman-eman, kasihkan ternak kita. Ayam doyan, kalkun juga doyan gitu ya awalnya ya memang ketika beternak itu cuma untuk menghabiskan sisa-sisa makanan, tapi sekarang ya saya mulai serius. Yang awalnya hanya orang tua saya yang punya beberapa ekor, nah sekarang ini saya sudah alhamdulillah sudah punya sekian, dan insya Allah akan terus bertambah. Itu untuk telur goa yang saya tetaskan dengan mesin, masih menunggu kira-kira 2-3 hari lagi, mudah-mudahan ada yang menetas ya. Perkiraan kelahiran nanti aktenya saya buatkan aktenya itu kira-kira tanggal 5 atau 6 ya tetap saya catat ya, dari awal saya mencoba budidaya atau ternak itu saya catat. Generasi pertama netes 31 Maret itu dengan mesin tetas pertama kali juga masih tercatat semuanya. Namanya juga peternak pemula ya. Kalau peternak yang sudah kelas industri ya sudah catatannya beda. Intinya itulah, catatannya udah berapa transfer yang masuk kemudian berapa produksi per tahun, kan sudah begitu ya. Nah, itu bedanya ya, masih kita saksikan bersama ya. Jangan bosan-bosan untuk melihat perilaku ya, sikap-sikap yang unik dari kalkun ini ya. Ini suweneng ya, terbang itu yang kecil itu ya. Mereka juga butuh bahagia ya, tidak hanya manusia saja yang butuh bahagia, hewan juga butuh bahagia. Kebahagiaan terakhir mereka adalah ketika disembelih. Kenapa? Ya karena sudah saya pernah katakan, ketika disembelih itu berarti dimuliakan. Kalau misalkan masih hidup, coba dimasukkan di ruang makan, ya mereka hanya bisa bikin kotor. Tapi ketika sudah disembelih dengan bacaan basmalah, dengan syahadat ya, dengan sholawat ya, itu mereka mati dengan kemuliaan. Dimasak kemudian diletakkan di meja makan, wah sangat bermanfaat. Dimakan jadi energinya digunakan untuk sholat, untuk ibadah. Kalau yang puasa ya digunakan untuk buka puasa, malamnya digunakan untuk makan sahur. Pokoknya itulah kebahagiaan ternak terakhir kali ya. Di semua itu juga ada kebahagiaannya masing-masing. Makanya kalau kita membahagiakan ya, insya Allah kita juga akan dibahagiakan. Itu sudah hukum alam, hukum timbal balik ya. Hukum timbal balik. Wong tua zaman kuno mbiyen ngendikane apa? Urip iku ngunduh waing pakarti. Hidup itu ya panen dari hasil budi pekerti kita, perilaku kita. Panen ya, menuai. Kalau tidak pernah menanam, ya nggak pernah menuai. Kalau yang ditanam kejelekan, keburukan, ya panennya juga kejelekan, keburukan.
Jadi itulah hukum timbal balik. Orang tua zaman dulu itu luar biasa ya, memberitahu wejangan kepada cucu-cucunya itu. Ingat ya, urip iku ngunduh woing pakarti. Yang bukan orang Jawa ndak paham artinya, ndak paham bahasanya, tapi sudah saya artikan ya, bahwa hidup itu adalah menuai atau panen dari hasil perilaku kita, budi pekerti kita ya. Ini sudah cukup panjang ini videonya ini. Saya kira biar tidak membosankan, tapi saya yakin Anda senang mendengarkan obrolan saya. Nah, saya yakin itu ya. Mudah-mudahan manfaat ya, karena ada sedikit ilmu yang saya selipkan memang di setiap konten. Jadi tidak konten-konten yang dibuat untuk guyonan, itu tidak ya. Kita menghayati kehidupan. Dari hewan pun kita bisa menghayati kehidupan. Nah, dari ternak kita bisa menghayati, memaknai kehidupannya. Ya, kira-kira demikian dulu kawan-kawan Kopi Sajet yang bisa saya share pantauan untuk sore hari ini, karena ini sudah cukup sore ya. Nanti sekitar 15 menit lagi kalkun ini akan saya giring untuk masuk ya. Jadi sampai jumpa esok hari. Tetap semangat, tetap dukung channel ini ya. Subscribe, share, like ya, dan tonton sampai selesai. Semoga selalu diberkahi Allah, amin. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.